nggak sih awal? Enggak juga sih. Mungkin karena kita bertiga ya. Iya. Maksudnya Tuh awal-awal apa? rame. Jadi ya nanti lah. Oh, oke. Biar lu kaget. Surprise. Halo semuanya, balik lagi dengerin lagi Kapok Hidup. Apa kabar kalian semua yang nonton ini? Dan juga tentunya kalian semua yang di sini dong. Disambungin dong. Baik. Nah, Jadi kayak PAUD ya sebenarnya. Teriak banget. kalian kaget kan? Aku pun kaget. Karena kita di sini biasanya bertiga, sekarang jadi berempat. Kita kedatangan bintang tamu, seorang pengusaha muda yang multi talenta di kota Bogor ini. Tepuk tangan untuk Jojo. Terbang, boy. Halo teman-teman semua. Ya, kita kedatangan juga. Nanti kamu bisa diedit ada kru gitu. Ya. Penonton. Iya. Ada iya. penonton. Oke, kenapa kita undang Jojo? Karena yang mau cuma dia sih. Lu kehabisan konten juga kan? Iya. Iya. Jadi maksud dari Iya. podcast ini Kita mau sharing, kita punya apa namanya ide baru yaitu Kapok Sharing. Nah di episode kali ini kita akan undang, kok kita akan ngundang kan udah diundang ya? Iya. Udah sampai gua. Iya kita udah ngundang nih Jojo. Iya. Kita pengen tahu cerita hidupnya Jojo menurut gua pribadi yang udah tahu nih ya. Jojo ini kebetulan kan temannya adik gua nih, jauh banget ya. Iya. Temen adik gua dan iya. Terus gue udah denger dari adik gue nih ceritanya dia emang panjang banget, mulai dari dia lahir sampai dia sekarang ini perjalanan hidupnya panjang banget, ya. Iya. Betul. Ya luar biasa banget. Nah, Alhamdulillah. puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya. Tapi nggak usah diceritain dari lahir aja, nggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kalau mau diceritain. Justru kita pengen tahu gimana Iya, ceritanya boleh. bokap nyokap lu ketemu, Iya. terus Gua pacarannya pas berapa bayinya lama. segede apa. Iya. Boleh. Lu sih mancing. Ini lu anak tunggal. Kita akan ada iklan, enggak ya? Loh, iklannya nanti penasaran kan, tungguin sampai tengah-tengah dan sampai akhir, oke? Iya. Iya dong. Jod. Di puasa deh. Ini tayangnya nggak bulan Udah puasa kan? lebaran. Oh iya udah lebaran. Ini tayangnya masih lama. Iya, udah Iya, lebaran. kita panjang lah, panjang. Hmm. Nah, mau ngomong apa ya? Ya nggak tahu dong. Nanya kan situ Kisah, pada. kisah hidupnya Jojo. Oh, iya. Iya boleh. Gak usah jauh-jauh lah Jo ya. Iya, Lu boleh. berarti mulai merintis karir mulai sebagai pengusaha tuh di SMA ya? Iya. Iya. Iya, SMA iya. bener kan? Lu Bener. mulai dari pensi lu jualan-jualan kan? Iya. Kayaknya Dari sepuluh. sebelumnya. Seru. Jojo Boleh. tuh satu sekolah sama. Iya, dia anak RP. Oh, oke. Sekolah paling mahal sebogor. Doi. Terbaik. Iya, udah diam, biar dia ceritanya diam. Iya, baik. Iya. Baik. Nah, udah. Kamu tuh biasanya hanya sponsor dan diam. Iya. Udah. Diam. Iya. Ya silakan lah. Langsung. Oke, so Jo gimana Jo? Mulai awal Bang merintis karir ini? Aduh, panjang sebetulnya mah. Kita dari SMP kelas 2 udah jualan yang baju apa teh? Baju yang kelas tuh. Oh. SMP kelas 2, kelas Lu 8. bisnisin berarti ya? Bisnisin. Baju angkatan maksudnya. Enggak jahat ya berarti ya? Iya Iya. baju angkatan, baju kelas. Baju kelas. Oh, Beda iya, dong. iya, iya. Kelas sama Beda. angkatan beda. Kalau angkatan semua Angkatan gede kelas. banget. Iya. Itu Iya, awalnya maksudnya jual itu. buat kelas lo doang? Iya. Jualin ke- Jadi gua gimana waktu itu ceritanya? Jadi anak-anak satu kelasan gua tuh pengen bikin baju buat yang ngide dulu karena ngeliat anak-anak SMA. Kayaknya dulu Kak Marvin masih SMA. Ntar dulu. Kayaknya Itu enggak tahun deh. sekitar tahun 94 atau 96 berarti. Kalau Waktu itu. SMA-nya ini zaman Dilan loh gimana? Iya. Gue coba aja. Enggak segitu SMA-nya enggak. Kok bisa? Iya. Wow, Kita berarti di briefing gak gitu deh. Gua aja kelahiran 2001 kan? Fabio. Iya, nah terus dari gitu udah. Karena dulu ngeliat zaman SMA-nya kayaknya angkatan kakak tuh banyak yang pakai baju-baju angkatan, baju-baju kelas kayaknya. Ya, waktu yakin itu. aja, kayaknya gua SMA lu SD gitu. Enggak. Maksudnya? Fabio SD, adek lu SD. Kalau guanya kan gua di atas 2 tahun. Ah, Kayaknya angkatan lulus tahun berapa? 2011. Bener juga berarti. Kan Iya, kejauhan. enggak Jo. Iya berarti 2000. Ya pokoknya angkatan bener. Gua di 2011 kelas 7. Oh iya, kan lu kelas 8 tadi. Bener, berarti Bener. ya di bawah Baru setahun. lulus. Ya pokoknya coba lah sekitar harga tahun kosnya itu. berapa lah? Harga kosnya berapa? Ya tahun segitulah pokoknya. Oke, oke. Tahun Oh, segituan. berarti dari SMP? SMP kelas 2. Wow, deh. jiwa bisnisnya ya. Oh, terus Iya. terus. Ya enggak juga lah, itu mengiseng aja. Nggak tahu dulu nggak nge ya mungkin ya. Kayaknya udah gue kerjain aja deh gitu lumayan dapet duit. Awal itu pokoknya masih menguntungin tuh. Pokoknya untung waktu itu tuh. Ini kita buka aja 300.000 waktu itu. Oh, SMP di SMP 2011 tuh 300.000 udah gede loh. Gede itu. Enggak juga sih kayaknya. Sumpah, uang jajanan gua aja SMA Gede, cuma gede. 20.000.
Iya. 300.000 dari kaos aja. Itu udah Iya. untungnya. Nah terus dari gitu udah tuh stop lama, SMA kelas 1 lagi bikin jaket waktu itu, satu IPS. Jadi udah mulai tuh dari kelas, akhirnya jurusan, Iya. akhirnya nanti kelas 3 satu angkatan beneran. Benar. Satu sekolah belum pernah. Belum. Kan sekarang kalau satu RP belum lah, gila aja. Emang gua mau gathering sama Pak Jokowi, satu sekolah pakai baju yang sama. Siapa tahu. Iya. Nah terus dari gitu akhirnya satu angkatan tuh 2000 berapa tuh? 2015 16 lah. Nah, Hmm. lu kelas 3 ya? Karena gue lulus 2016. Jauh banget kan Kak kita kayaknya. Aku Kita tahun di 2000. atas kamu aja. Iya, beda. Gue 2018 baru lulus SMA. Oh gitu. Apa? 2018. Berarti baru kuliah nih sekarang. Baru. Oh, Keren. enggak. Gue tahun depannya. Oh gitu. Mm-mm. Tahun ini berarti baru. Iya begitulah. Nah terus kayak gitu lulus kuliah, lulus SMA itu dua. Jadi gue berdua sama sahabat gue ada. Siapa dia? Nggak tahu kayaknya nih kalau followers nih. Mohon maaf, bisa silent nggak? Iya maaf. Nah terus kayak gitu akhirnya gue berdua. Jadi satu angkatan gue itu berdua itu nggak dapat kuliah. Bukan karena nggak dapat, tapi nggak daftar lebih tepatnya. Iya. Karena waktu itu nggak daftar kuliah. Jadi orang-orang berlomba pengen kuliah di mana, dia nggak daftar. Iya, Nggak mau. mungkin Kak Marvin tahu ya kalau misalnya di sekolah kita itu kalau ada orang yang nggak kuliah itu berarti dia tuh nggak bener. Kalau Iya, sampai dia nggak kuliah. Dicapai gitu. Betul, karena kita itu berada di lingkungan di mana orang-orangnya tuh sok Oh, intelektual. jelas. Beneran ini beneran. Kayak ya gimana sih? Ya udah kalau misalkan kesuksesan itu harus udah lu SMP, SMA, kuliah, kalau bisa S2, kalau bisa S3 lu kerja, berkarir lah di situ. Gitu karena kita bukan sekolah seniman ya. Bukan. Makanya jadi agak-agak seperti itu. Sekolah elit beda sih. Sekolah. Ya, sekolah elit dan mahal kan ya Betul, di Kota Bogor ya. Iya, Gitu. wajar kan. Nah, terus udah gitu, ya udah. Terus udah gitu, pada akhirnya gue berdua doang Kak yang nggak masuk kuliah Ya, pada tahun Di angkatan 2016. lo? Iya. Oke. Dan itu gue diomongin banget. Mungkin Sampai angkatan-angkatan bawah ya? angkatan Sampai bawah. SD diomongin, itu dia nggak kuliah. Itu nggak mungkin kayaknya. Enggak Ya. ya? Oh iya. Itu anak SD nggak tahu cita-cita masa depan orang lain itu seperti apa. Masa depan dia aja dia nggak tahu. Oh iya. kuncinya di sini jangan lu timpalin. Gitu. Iya. Kenapa gue layanin ya? Makanya. Nah terus udah gitu akhirnya ya tapi benar diomongin sama guru sama kan guru dulu waktu SMA waktu ketua OSIS itu diomongin sama guru benar ini nggak sombong ya nggak sombong ya Iya, guys ya Ya, tolong ya agak belagu aja dia. iya belagu Nggak, tapi kan jadi pressure-nya nambah kan. iya benar nah terus udah gitu dan itu yang jadi bahan omongan orang jadi gua ada satu guru fisika Oh, gua tahu tuh namanya. iya Boleh disebut nggak? nggak usah Oh, jangan. Nggak usah, nggak usah. jadi guru ini padahal gua nggak diajar Kak karena gua IPS. Oke. Iya kan beneran. Iya. Tapi dia ikutan ngehina di kelasnya dulu teman-teman gua, adik kelas gua tuh ngomongin ke gua tiba-tiba gua lagi dagang air tuh. Itu si Jojo liatin tuh katanya. Dulu lagi ketua OSIS sekarang dagang air depan sekolah. Dia ngomong gitu. Beneran, itu dan gua sakit hati banget di situ. Karena gua nggak ada masalah sama dia. Gue nggak pernah ada masalah sama dia, gue nggak pernah diajar sama dia dan mungkin gue nggak ada bikin orang itu sakit hati. Gue merasanya begitu ya, cuman nggak tahu mungkin dia iri dengki gitu ya. Waktu itu gue masih kecil kan, cuy lah masih Carlo. kecil. Sekarang masih kecil? Apanya? Nggak tahu. Oh iya, kalau Dari dulu segini aja. usia gue segini-gini aja. Nggak beneran tapi, jadi iya beneran Kak. Sakit hati dong, gila lu, ibaratnya gini Kak, misalkan lu ada orang misalkan, lu gak kenal tapi dia tahu-tahuan aja sama lu, tiba-tiba ngomongin lu, ngejahatin lu dari belakang kayak gitu kan rasanya gimana kan? Sakit. Netizen zaman sekarang. Nah, sekarang netizen dikenalnya, bener banget. Iya kan? Kalau zaman dulu kita tuh belum mengenal itu kan, Iya. kalau zaman itu 2016, anjing kayak udah lama banget gitu ya. Beneran. Nah terus akhirnya dari situlah gua pada akhirnya tapi kalau nggak ada omongan dari si guru ini, guru yang oknum lah kita bilang. Si M lah ya. Bener. Si oknum. Kayaknya tuh emang inisial. Ini inner depannya circle aja. kita aja, inner Iya, iya, circle iya, sekolah iya. elit gitu. Nah terus udah gitu pada akhirnya ini bercanda ya kayaknya jangan emosi, jangan pada emosi kayaknya mukanya udah. Kita udah musik Marvin aja sih ya Iya oke. Nah terus udah gitu kalau nggak ada omongan dari satu guru ini, gue nggak akan seperti ini sekarang. Oh, itu jadi motivasi lu ya? Jadi motivasi gue. Lu pengen ngebuktiin, wah rese Iya, nih gitu. bener. Ada orang gue buktiin, lu Bener. udah sesuai dengan apa yang diomongin nih. Bener. Lu makan nih. Iya, karena anak kecil bukan anak kecil ya, anak ABG kali ya. Iya. Anak ABG kan butuh pembuktian. Betul banget. Bener banget kan. Jadi ya selalu dan itu ya terbawa. Bukan ini gue juga baru tahu sekarang lah.
Dulu pas kecil, maksudnya pas kecil, gue malu banget ya, kayaknya udah kecil banget gitu. Pas dulu waktu itu kayaknya, pokoknya gue pengen ngebuktiin ke nih orang, gue tuh bisa nggak kayak yang diomongin, kayak gitu kan. Ya udah pada akhirnya, nah dulu pada saat itu, ini ribet cerita gue sebetulnya ribet. Nah pada saat itu kak, pada saat itu tuh gue lagi lagi nunggu mau masuk ke kampus di Australia. Okay. Dan ke Australia itu pada awalnya juga sorry. Jadi waktu itu sempat mutusin buat ke kuliah. Australia. Oke. Dan juga ke Australia itu bukan kuliah jatuhnya. Pacaran. Enggak Oh, gitu. enggak ya? Oh, iya. Di beda kota, beda Oh, kota, iya, beda iya, kota. iya, iya. Mantan gue di Melbourne, gue mau ke Sydney. Oke. Sama. Nah, Oh, berarti Jakarta Bandung deh. Iya. iya. Bisa lah, bisa. Jakarta Bandung. Jangan suka bikin. Tolong Oke. jangan jangan inside jokes gini dong. Oh, iya, gitu. sorry. Kan nggak ada apa-apa. Gue juga bingung. Kenapa harus Bandung? Iya. Diminum ya ini sponsornya. Apaan tuh? Tidak ada. Ya, jadi pada saat yang sama, gue lagi menunggu mau kuliah di Australia. Nah pada saat itu teman-teman dekat gue yang pas banget di kelas yang dia si guru ini tuh ngomongin, dia bilang sama gue, udah sih kasih tahu aja katanya biar orang tuh nggak banyak ngomong karena itu nggak cuma satu orang itu, cuman yang paling mantap omongannya gitu ya dia. Iya. Kayak gitu. Waktu itu gue bilang gini, jangan kalau misalkan kita kasih tahu terus udah gitu kita gagal, kita benar gak jadi kesana, makin malu lagi. Makin habis kita diomongin sama orang. Iya dong. Ya kan, tuh orang tuh kan katanya mau kesini kan, taunya nggak jadi. Ya gitu pasti. Ya kan netizen, benar. Sekarang netizen. Ya kan, akhirnya gue dari situlah gue memutuskan udahlah gue masuk negeri lagi. Kayak gitu. Masuk kampus negeri. Gitu. Ya nggak perlu disebutkan. Masuk apa kuliah? Kuliah emang ya, masuk doang bisa. Bisa, masuk doang. Ini bisa aja nih bener nih pelawak nih. Belum itu Jo, belum. Oh iya, Belum kayak kumat aja gitu dia. kira-kira. Pemanasan dia. Si pagi. Itu yang berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan. Oke. Kayak gitu. Nah, ayo mau tanya apa lagi? Enggak, tadi kan lu sempat cerita katanya sempat bawa apa? Apa tadi bilang mobil? Oh, bawa engkel, bawa Iya. pick up Itu sebelum jualan sebelum jualan air. yang air kan. Nah, Jadi itu- jualan air. Jadi lulus SMA kita bingung kan. Gua tuh waktu itu gini Kak prinsipnya. Gua hari ini nggak kuliah, orang-orang lain kuliah. Gue ngeliat di Snap, dulu udah ada Snapgram apa? Snapchat. Snapchat. Dulu gue liat di Snapchat teman-teman gue, buset pada yang apa? Kalau di gue namanya Prabu, di Unpad tuh Prabu. Kesebut gitu. Apa? Di Bandung tuh Apa? apa ya? Pat. Apa sih namanya? Ospek iya. kampus apa sih ospek Mos. kuliah, ya gitu, mos lah gitu Iya, ya. mau Mos SMA. SMA. Oh iya. Ospek udah pada Ospek. Ospek Ospek. ya ospek. Teman-teman gue pada ospek gitu kan. Gue ngeliat di situ, gue akhirnya berpikir, orang lain pada kerja, orang lain pada punya kegiatan, gue juga harus punya kegiatan. Itu satu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kalau gue setiap pagi itu harus bangun ngerasain gue tuh belum kaya, belum sukses. Betul. Pagi-pagi gue tuh harus merasa gue tuh paling miskin di dunia. Beneran ini serius. Iya. Gue pagi-pagi bangun, jadi gue pengen kerja, pengen berangkat aja, entah ngapain, entah nyari pengalaman, entah nyari apa. Gue pernah jadi kurir dulu, jadi itu ya namanya itu musiman lah. Jadi waktu itu tuh ada apa ya, gue lupa apa, lebaran apa enggak masuk. Lebaran bener, kayaknya lebaran. Jadi pas lebaran itu belum lulus SMA bahkan. Cuman udah yang masa-masa libur gitu kan. Nah pas lebaran itu, yuk. Iya bulan Juli, benar. Udah libur, udah lulus. Nah terus dari gitu, gue nganterin, jadi dari satu bank swasta Indonesia gitu ya, bikinin parcel untuk orang-orang yang prioritas. Oke. Ya kan yang nasabah yang duitnya banyak lah gitu kan. Di situ gue pertama kali maksudnya ngelihat kayak gini ya. Jadi itu tuh motivasi tuh. Gue masuk ke gedung nggak. Taruh. Ini kurirnya di mana nih? Ada, gue tahu gitu. Ya, kayaknya saya tahu nih. Gue kurirnya tahu nih. kayaknya. Iya. Parcelnya kristal gitu. Iya. Kristal dari Ceko. Oke. Silakan lanjut. Beneran. Nggak ngerti kan? Saya tahu nih kurirnya. Iya. Nah terus deh gitu udah gue nganterin itu Kak. Beneran kan itu waktu itu ngeliat kan. Gue juga masih nganter. Iya, itu kan lumayan kan dibayar 200.000 kalau sekali jalan. Apa? Nggak dibayar. Karena itu ditipu loh. Karena itu Dikasih dulu. makan bener. Iya, itu ada hubungan apa sih dulu waktu itu? Ya itulah. Nah, nggak ada hubungannya. Cuma boleh pergi ya. Udah, anaknya boleh pergi. Ayo. Iya. Yang penting nganter dulu. Iya, kayak gitu. Iya, tapi kalau gue benar-benar sehari Kak.
seharian dari pagi sampai malam dibayar 200.000 dapat kerjaan itu. Gue gue tuh mimpi kan di situ. Gue kan masuk ke satu building di Sudirman, ke building di Tamrin kayak gitu ya. Karena kan kita nganterin ke bosnya kan. Bahkan ada yang ke rumahnya di sebelah, rumahnya itu di sebelah Grand Indonesia. Coba bayangin nggak tuh kayaknya kayak apa? Beneran? Itu parkiran baru. Beneran Kak? Gue aja nih, rumahnya di mana kan? Jadi waktu itu gue berdua, ini rumahnya bener di sini gitu. Gue gitu. Ini rumah beneran. Jadi kalau ini Grand Indonesia. Sebelumnya ada gang masuk ke situ. Oh, yang pinggir. Iya, di pinggir gitu. Iya. Itu rumah orangnya. Bayangin itu duitnya berapa banyak? Itu bayar pajak tahunannya berapa duit? Iya enggak? Ya kan kerasa kan. Nah, di situ lah gue mulai termotivasi lah itu kan. Motivasi. Akhirnya udah jalan lah dari situ, dari kurir itu akhirnya dulu tuh ceritanya bokap gue udah gak ada. Jadi si bokap itu punya kenalan kayak banyak dah, dia supir-supir pick up dulu kayak suka ngangkut ke kebon atau segala macem kayak gitu. Nah akhirnya gue kenal. Bukan kebon seperti itu, tapi lebih ke kebon buah kayak gitu. Kalau kebon pedas itu mah daerah kereta kayak gitu. Rumah lu yang lama gitu. Nah terus kayak gitu akhirnya udah dari situ gue nyewa-nyewain pick up. Nyewa-nyewain pick up sendiri, gue yang nyupir sendiri. Kayak gitu. Ya udahlah, adalah di situ. Nah, di situ lebih ada keuntungannya udah mulai kerasa. Ya, kalau misalkan dipikir orang sekali nyewa ke kita misalkan 150.000 jangka waktu 3 jam gitu ya. Benar nggak? Bensin paling gocap. Berarti kita dapetin kurang lebih 100.000. Kurang lah, karena kita ngasih juga ke orang yang punya pick up-nya. Itu awal-awal. Akhirnya ngumpulin modal dan pick up itu kan nggak setiap hari orang pakai. Coba sekarang lihat di jembatan suka ada sewa pick up ini disewakan kayak gitu, itu nggak pernah laku. Kan ada aplikasinya sekarang ada aplikasi ya sekarang mah canggih kan, tapi dulu mahal banget tuh yang pinggir jalan gitu tuh ngegetok harga kan. Benar tahu kan ya, tahu gua. Iya. Pernah nyewa dan itu nggak tiap hari laku, nggak tiap hari jalan. Iya, jarang itu bisa seminggu dia ngejedok di situ kali si mobil itu. Udah akhirnya udahlah gue waktu itu ngincernya adalah kenalan gue yang ada di SMA ya, SMA sekolah gue balik lagi, terus juga di SMA negeri pas ada pensi. Nah itu gue di situ lah lumayan lah. Gue sekitar 2 bulan lah itu. 2 bulan pokoknya intinya kayak gitu nih. Pokoknya gue bangun itu harus punya kegiatan. Karena di SMA gitu. Jadi kita mau ngapain nongkrong juga kan kegiatan. Tapi nongkrong yang berfaedah. Gitu. Ya kayak lagi enggak cuma buang-buang waktu, mabok misalnya. Enggak. Mabok. Iya. Ini boleh ngomong jorok atau kasar kan? Boleh. Tapi parut kita. Iya kan? Nah ya udah. Dari situ akhirnya dagang air yang tadi ceritanya gitu. Ya, dagang air kurang lebih 3 bulan. Ini air bersih, air mentah. Air got sama air kubangan. Dari depan sih. Iya dari depan. Biasa kalau hujan masukin dulu. Iya, masukin mumpung hujan. Si air kubangan. Iya kayak gitu ya. Jangan gitu dong, nanti usaha gue. Kayak gitu kan. Iya gitu kira-kira lah kalau misalkan yang setelah SMA. Kayak gitu. Oke, kayaknya cukup ya. Udah, makasih. Oke, terima kasih banyak semuanya. Oh iya. Belum ada meaningnya kayaknya. Oh, wah, mau dong bangun pagi kayak cuan. Kadang-kadang kita aja mau bangun pagi kadang-kadang males kan. Kayak apalagi kalau kerja gitu, aduh mesti berangkat, males banget. Kapan liburnya? Kalau dia bagus pemikirannya, bangun pagi, aduh gua harus jadi orang paling miskin sedunia. Jadi ada motivasi buat nyari duit. Iya. Benar. Ini bagus kayak gini. Mental orang kaya kayak gini nih. Amin. Kalau kaya ingat kita ya. Oh siap, tenang aja kalau itu. Kita belum punya studio gitu kan. Bisa. Request itu. Oh dipindahin ke depan nggak boleh? Boleh. Ini pindahin aja. Iya gitu kira-kira. Oke. Jadi berarti terakhir tadi ngejual air ya? Sampai Itu sekarang tahun juga? 2016. Terus apa lanjut ke pensi ya? Enggak, lu gak dengerin nih ketawa. Pick up, Oh, ini masih itu nyewain pick up apa pensi? Engkol. Jadi yang jual pick up. Jadi yang pakai pick up itu yang buat ke pensi Ke itu. Oh, I see. Gue nyetir sendiri. Baru deh dia jualan air itu. Setelah jualan air, kuliah kan akhirnya. Ya sempat jadi ini apa? dulu authorized distributor satu baju. Itu nggak sengaja juga. Jadi gue pas lagi nganterin, gue ngapain gitu ya pertama? Gue mau usaha, mau nganterin temen gue pada mau bikin usaha baju. Ada satu toko di Jakarta itu lagi direnovasi. Gue memang ngincer satu merek ini.
gitu loh. Adalah merek tertentu nggak boleh disebut kan. Iya. Satu merek ini cukup terkenal lah kayak gitu. Nah terus kayak gitu pada akhirnya gue nge-search di waktu itu udah bisa Google kok. Ini kita nggak tahun 2005 kan ininya backgroundnya gitu kan. Ya 2016 tuh gue waktu itu nge-search Kak. Gue nge-search tempat baju ini tuh yang jual di mana. Ya kan waktu itu gue masih goblok tuh ngasih Google-nya, jadi benar-benar yang nge-searchnya tempat jual baju di mana ya kayak gitu. Benar Gitu, beneran itu serius. Kamu punya teman nih. Bagus. Iya. Benar gue kayak gitu. Gua search keluar. Google sepintar itu ternyata ya waktu itu gue pikir-pikir seperti itu. Akhirnya gue masuk ke satu gedung dan gue kaget karena gue ngiranya Kak ini tuh satu toko yang mirip-mirip lah, jadi kayak pernah ke pasar nggak sih? Oh sering. Atau Tanah Abang gitu ya, ada grosir baju yang benar-benar gila itu kayak gitu. Gua kira seperti itu. Ternyata pas gua masuk ke satu gedung, di belakangnya persis hotelnya yang Raisa kemarin nikah. Nah, adalah itu di situ. Di Tamrin. Di Tamrin, di situlah. Diundang. Iya, sama gue juga. Lu sampai. Sebelah, ya dekat-dekat Grand Indonesia situlah, belakangnya Tanah Abang situ. Oh ini yang lu antar parcel deh ya? Iya, sudah dekat situ lah. Nah terus kayak gitu, karena gue pede, gue ke situ. Waktu itu gue pakai celana pendek kan, pakai celana pendek, pakai kaos ya, ala mau ke pasar aja. Iya. Iya kan? Iya. Dan di situ gue lihat itu gue udah sampai tempat pertama, tempat tutup, gue search keluar dia di Tanah Abang katanya tempatnya. Ternyata di Tanah Abang, Grand Indonesia juga di Tanah Abang, Plaza Indonesia juga di Kecamatan Tanah Abang, ya kan? Dan gue nggak tahu di situ. Akhirnya gue ngelihat ini namanya Sahid apa center gitu. Oh di kantor. Di kantor Oh, gue nggak baca. oh. Kan gue mah orang kampung dulu mah, nggak tahu kan ini kemana ini gitu. Akhirnya gue masuklah ke satu gedung ini. Gue parkir, gue diliatin Kak sama orang. Karena gue masuk gedung, gue bertiga. Itu semua kayak gembel bajunya, beneran. Semua bertiga tuh kayak bener-bener outfit mau ke pasar. Iya. Akhirnya gue masuk, gue diliatin satu lift tuh bener-bener ini beneran gue ngeliat orang. Lu yang tukar KTP dulu kan? Enggak, belum. Ini kita dari basementnya dulu. Jadi nanti di atasnya baru tukar Iya, KTP. Pas mau masuk naik lift yang benerannya. Akhirnya gue maksudnya naik lift. Iya, naik liftnya ke kantor maksudnya. Terus udah gitu, gue diliatin kan. Kenapa sih kata gue? Ya kan mungkin gue dikira ya gitulah. Kayak gitu. Akhirnya udah lah di situ. Nah ternyata itu kantor distributor gedenya, nggak sengaja. Distributor gede yang jadi dia ini merek Kanada tapi pabriknya di Bangladesh terus dikirim ke Indonesia. Ini distributornya, importirnya. Langsung dari Bangladesh. Iya, tangan pertamanya. Nah dia punya kaki lah gitu, distributor di setiap kota. Nah pas waktu itu gue nanya-nanya, gue nganterin temen gue nanya, gue sendiri nih, gue nggak salah dong, karena gue nggak ada hubungannya dengan mereka ini. Akhirnya gue ngobrol berdua nih sama si marketingnya dia. Gue nanya, Mas kalau misalkan di Bogor tuh udah ada belum sih di sellernya? Gue bilang kayak gitu. Karena yang cukup terkenal lah kalau untuk baju polosan mungkin teman-teman udah nggak familiar, udah familiar lah. Ya, Guardian ya. Apa itu maksudnya? Merek ya? Oh iya. Iya. Bukan. Nah, terus lagi. Plesetan. Ini mulai plesetan. Nah, terus udah gitu ya udah. Terus udah gitu akhirnya gue Iya. Terus akhirnya gue ngomong lah di situ kan. Gue bilang, "Ya udah saya aja yang bawa ke Bogor." Tapi dia belum ada soalnya kan. Ya udah akhirnya gue jadi distributor, satu-satunya distributor resmi yang enggak ada tempat offline-nya, enggak punya kios. Kalau dulu ke Bandung pasti ada merek ini. Distributornya biasanya dia ditaruhnya di tempat di pasar juga sih, kayak enggak di pasar sih, biasanya di tempat dekat-dekat mahasiswa. Jadi kalau misalnya kayak kita tuh di Pakuan. Iya. Di Universitas Pakuan. Kalau di UI di Depoknya, tapi benar-benar yang kayak di Pocinnya kayak gitu-gitu. Di Barel situ lah. Iya. Tahu Gitu. sih. Tahu banget ya. Hafal. Nah, dua-duanya anak UI. Ya udah kayak gitu kira-kira. Akhirnya gue bawa ke sini. Dan itu tiba-tiba berakhirnya tuh pas gue kuliah justru. Gue masuk kuliah, gue keterima di Unpad. Terus dari gitu, gak boleh disebut tadi mestinya. Udah lah, gak apa-apa. Nah terus dari gitu pas keterima di sana, tiba-tiba perusahaan ini pas gue cek itu stok barangnya habis semua. Laku berarti? Wah laku nih kata gue. Yeah. Stok barang. Jadi kita kan sistemnya gini Kak. Gue mesen dari online, tapi gue punya account sendiri. Barangnya tuh tinggal ngirim ke sana nanti. Jadi gue tuh nggak megang barang dulu. Jadi langsung dikirimin dari sana ke sana, dari sana ke sini. Jadi ibaratnya gue nyetoknya sedikit-sedikit lah. Kayak gitu. Ya susah lah sistemnya, nanti lah kita ngobrol lagi. Oke. Nah terus dari gitu dulu ini lah. Nah terus dari gitu gue lihat
ini kok barangnya habis pas gue mau pesan nih, kok barangnya habis semua, kata gue, apa laku bener ini merek ya, padahal gue kagak kaya nih, kata gue dari merek ini, kok bisa laku begini, kata gue gitu. Terus dari itu gue telepon dong si marketingnya, Mas ini kenapa habis ya tempat ininya bajunya ya? Mas kita udah nggak impor lagi, katanya. Kata gue bangke, ya udahlah, akhirnya gue di situ miskin mendadak. Oh bener tuh ya, cita-cita lo bangun tiap pagi luar jadi orang miskin, bener tuh ya? Ini jadi miskin beneran. Sampai Karena udah kampus, dari kampus gitu kan. Karena dari kampus. Kayak gitulah kira-kira. Barulah ceritanya. dari situ lo mulai menekuni bidang ini apa? Makanan. Apa sih? Apa? Belum, sebelum makanan Belum. ini apa namanya? Promotor dulu, Promotor, event. promotor event. Ini Iya. lengkap ya, banyak nih orangnya. Iya begitulah. Iya. Awalnya kalau promotor itu gue mau buka travel. Travel. Gue kuliah di Nangor. Dari Nangor ke Jakarta atau ke Bogor itu nggak ada yang direct. Iya. Harus transit. Udah kayak Iya. kita mau ke Eropa. Ya kan nggak ada yang direct kan. Iya, Harus ke iya. Dubai dulu. Gue udah direct gue. Sombong. Dia nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nggak ada yang nanya. Oh iya. Lanjut. Oke. Nah, akhirnya gini Kak, gue berpikir adalah dari Nangor gimana caranya gue nyari yang direct ke Jakarta. Ada tapi gelapnya. Oh, benar iya. gelap. Jadi apa sih namanya kalau di Jakarta tuh? Taksi gelap. Mobil-mobil yang nggak ada platnya Iya. lah gitu. Maksudnya nggak ada plat ininya gitu. Istilahnya Kak, istilahnya jangan pada emosi dong. Oh terus yang di garis. Oh enggak ya. Beda-beda. Itu Beda. anak selatan. Itu isinya. nama biru. Oh iya sorry. Iya benar. 12 itu. kalau Kincai. gitu. Nah terus pada akhirnya udahlah. Gue coba bikin dari Nangor ke Jakarta. Udah ada yang mau invest lah beberapa orang, ada yang mau nyumbang beberapa lah gitu. Ternyata tiba-tiba gue waktu itu kenapa gitu, gue lupa kayaknya fokus kuliah ya mungkin ya, karena kan gue IPK gue kan 3,8 tapi nggak mau sombong. Ini orang sombong ya? Gitu di Universitas Pajajaran yang sangat terbaik di Bandung setelah ITB dan IPB kalau di Jawa Barat. Itu negeri. Nggak, dia nyebut IPK dulu baru nggak mau sombong. Iya. Orang di mana nggak mau sombong IPK. Emang iya gue kayak gitu. Sengaja ya. Aku Oke. kan yang ketiga. IPK gue 3,8 tapi nggak mau sombong, itu harus ditekankan ya. Iya, iya, tolong iya. ya. Gitu. Oke, lanjut. Gue Oke, empat, iya, gue iya. pernah 4. Oke. Kumulasi. Nah, Iya, 2 Lanjut aja semester. nggak apa-apa. Iya. Terus Lu juga kan? berarti 1 semester 2 dong. Kalau gitu. 1 pernah. Nah terus kayak gitu pada akhirnya udahlah gue mau bikin itu kan gue fokus dulu. Tiba-tiba ada yang nawarin kerja di salah satu event International Forest Festival. Oh, yang lu pergi ke luar negeri itu ya? Yang Yang naik bus rame-rame itu. Pas Oh beda. Oh beda. Itu gue jadi delegasi Indonesia untuk ASEAN waktu Pangeran Charles datang ke Asia Tenggara. Oh gitu. Oke Pernah? baik itu nanti dia seru banget ya. Iya. Lanjut terus. Terus. Terus itu udah bahasa Yang Inggris. travel aja, Bu. Bahasa Inggris gue padahal kayak tahu gitu ya. U-nya diganti tapi nggak boleh disebut kan di sini kan. Iya. Nah terus kayak gitu akhirnya udah lah. Gue mikir loh. Gue diundang, gue nggak gitu. Gue diajakin jadi karyawan di salah satu event organizer, event promotor yang acaranya waktu itu sempat chaos di Instagram kalau temen-temen tahu. Baru-baru ini. Udah lama. Tahun lama. dulu, tahun ini udah mau ada yang lagi baru ngundang Simple Plan gitu. Udah bisa dicari aja sendiri ya. Oh. Ya kayak Barang gitu. kotak kan? Beda, Oh, beda. itu memang alirannya sama tapi ya gimana ya, susah lah itu dijelasin ya. Kayaknya gue dong yang nggak ngerti. Ya, Lanjut. ini keluar ya kamu? Iya pokoknya adalah Lanjutin aja ya. adalah Lili Festival kalau tahu. Iya. Ah iya. Kayak gitu. Gue kerja di Tahu, kan? situ. Ya gue kerja di situ, akhirnya di situ gue kenal sama si ownernya. Ownernya yang punya salah satu bar dan ya pokoknya usahanya F&B lah di Bandung gitu. Dan cukup dekat sampai sekarang kayak gitu. Dia bilang ke gua dia pokoknya punya bar yang terkenal lah. Namanya Kanan. Oh, gue tahu. Ya kayak gitu. Ya F&B kalau misalkan pagi jadi tempat kopi. Iya. Kalau malam pada mabok di tempat itu. Nah, udah tahu, udah mudah. Enggak, mereka nggak tahu. Mereka iya juga. Oh iya oke. Di Bandung. Di Bandung. Tahu kan kayak? Tahu. Nah, akhirnya udah. Berarti bukan anak Bandung lifestyle, Jaksel lifestyle kayaknya. Oh dia jaksel banget. Oh. Masuk ke beauty club ya. Coba ya. Jojo dulu. Oh, iya. Gimana ya? Dia lagi Ah, seru tapi gua ceritanya. banyak ngomong nih tapi nanti Nggak kayaknya. apa-apa, seru cerita lo. Iya kan? Dari tadi Coba udah lu- 80% dulu doang. Iya, makanya gua mau. Pokoknya lu cerita aja, jangan biarin Marvin ngomong dah gitu aja. Ya, terus Tujuannya Jojo yang cerita. Iya ya.
Nggak, tapi cukup harus ada Marvin kan biar rame. Iya, karena dia doang yang ngerti. Iya. Nah, terus dari itu akhirnya udah gua kerja di situ, gua dibilangin waktu itu kalau kenapa tuh nggak buka yang kayak gini juga, maksudnya yang bikin promotor, bikin event lah intinya, bukan kayak gitu lah. Intinya omongannya ke arah sana. Terus akhirnya gua tuh ngundang pertama kali acara gua dan juga tim gitu ya. Gua sendirilah sebetulnya foundernya mah, berdua sih sama temen gua. Nah terus dia itu kita ngundang waktu itu Lala Huta ke Bandung kayak gitu, dan yang paling rame padahal waktu itu jadi waktu itu tanggal 3 Mei 2019 itu kan 3 Mei 2019 tahun lalu berarti. 3 Mei 2019 itu minggu sebelumnya Lala Huta main di sini di Bandung semua. Ini di Bandung semua. Bahkan ada yang 1 minggu 2 kali mainnya. Tapi yang lainnya nggak rame, kita yang paling rame. Kayak gitu pada saat itu. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin kekuatan Tuhan. Asik. Kita karena lagi ngobrol di belakang gereja. Makanya kita harus ingat Tuhan. Oh iya. Kayak gitu. Lauta, tahu kan Lauta ya? Tahu. Masih saudara sama Berry kan? Iya, kita lanjut aja. Salah Huta Likmahua. Waduh. Kacau ini. Makanya gue Ya udah akhirnya itu pertama kali terjun ke dunia event. Iya. Akhirnya gue nge-MC juga bareng, ada kalau di Bandung mah cukup ada lah namanya lah. Kemarin ada sempat kita kawan ya. Trio. Nah kita itu main paling itu penyanyi bang. Kalau kita nggak bisa nyanyi. Oke lanjut ya. Nah terus kayak gitu. Udah nih akhirnya emosi. Nah terus akhirnya kita kita bertiga ngobrol nih Kak, ada teman gua lah. Akhirnya kita bilang kenapa nggak kita nge-MC aja kayak gitu waktu itu. Dari zaman Kak dibayar pakai nasi basi. Jadi bukan nasi basi itu bukan literally nasi yang udah basi dikasih ke kita. Ini makan nak gitu. Ini sangat enak loh gitu. Nggak mungkin ya. Itu mereknya emang nasi basi. Enggak. Kita dikasih konsumsi jam 7 malam. Maghrib lah. Ya kan jam 6 pas isoma. Kita dikasih makan jam 6, tapi kan tetap harus ngulit acara. Iya. Akhirnya kita pada akhirnya makan jam 10 malam. Itu yang namanya rendang, udah jadi oncom. Bener nggak? Iya. Udah jadi santan semua. Oh itu nasi Padang jadinya? Ya misalnya nasi Padang. Oh, tapi bukan nasi Padang ya sih? Kenapa sih sedetail itu ya? Kenapa? Gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa nasi Di Padang. kotak apa di kertas gitu? Di kotak. Dikalikin atau di staples? Di kotak. Dikarungin ya. Masih gembel. Iya, kayak gitu. Oke, lanjut. Ya, akhirnya kayak gitu. Nah, akhirnya kita fokus lah. Udahlah, gua terjun aja sekalian lah ke dunia ini karena kita mikirnya kalau misalkan udah masuk ke air ya jangan cuma cuci kaki dong. Betul. Sekalian berenang kalau Betul. bisa, ya dong. Ya udah, akhirnya semua kita libas. Musiknya kita libas, eventnya kita pegang. Terus udah gitu, musik kita libas, kita punya anak-anak bandnya. Event, musiknya sama MC-nya, tiga-tiganya. Belum aja soundnya kita bikin juga nih sekalian. Jadi semuanya kita monopoli. Soundnya lo harus bikin ya? Lumayan karena lumayan sangat berpengaruh. Kenapa tuh? Pasti mau ngelucu kan? Enggak. Oh enggak ya, yang benar nih. Dia punya spoon kayaknya mungkin. Oh, Iya. gitu. Oh, di sini ada mau promosi. Ada, kita punya sponsor. Oh. Jadi Gitu. ini ngomongin sound kan. Iya. Mungkin kalau emang kalian yang di luar ada, ini kita dari sound kita punya sponsor itu dari speaker kendor Abang Jorgon. Wih. Iya, itu suaranya dijamin mampus. Iya. Wih. Iya, speaker kok kendor ya. Iya. Kok tadi komen sih kakak-kakak? Oke, Jo. Iya. Ya kan cuma Jojo doang yang sekian. Iya begitu kira-kira. Ya gitulah. Ngomong dong Kak, gantian capek juga nih. Oh iya. Minum dulu. Ini ada Iya. soy. Ini soy. Nih, ada minuman ya, takjil sedot Abang Frankie. Iya. Abis kayaknya lebih tepatnya sih. Oke, gitu kira-kira lah. Jadi awalnya mulainya dari join ini ya, maksudnya undang artis terus sampai akhirnya tuh semua bidang event tuh hampir di ini ya, Iya, diambil semua yang Dilibas termasuk semua, di- ya. Berarti sampai sekarang masih fokus di event? Masih kita ada ya kalau acara kita ada di Jatinangor tuh harusnya tanggal 5 April kemarin, cuman dipospon. Ya, diundur 5 Desember ya. Jadi So tahu bisa jadi benar Desember. Bisa jadi tanggal yang sama. Ngasal kan benar? Iya. Tolong dong jangan bela dia, kenapa sih? Itu makin gede kepala. Nah, baru setelah itu lu bikin sendiri.
Itu bikin sendiri dari awal. Oh ini yang Lo denger gak sih? Enggak kan dia yang bertiga. Enggak, sabar. Ini kenapa jadi gue yang tenangin Yang kalian tenangin sih? dia, gue diem. Iya, kayak gitu. Enggak kan kalau yang event gue memang bikin sendiri dari awal. Yang event promotor. Yang MC Nah, terus akhirnya yang MC bertiga. Tiga. Jadi gini, kita bertiga itu bisa juga dibayarnya, kita bisa ada paketnya. Karena jadi kita di bawahnya Live Asia itu yang tadi yang ada eventnya juga. Nah di bawah Live Asia juga, di situ bisa nyewa banyak. Kita nggak cuma MC, nggak cuma trio serangga. Ada serangga, ada 2 serangga sama trio serangga. Kalau serangga gua sama kalau serangga gua atau temen gua yang satu lagi. Iya. Kalau 2 serangga temen gua atau temen gua yang satu lagi atau gua atau temen gua dua-duanya yang lain. Iya, berdua. Udah mulai nggak ngerti kan ini? Ngerti Iya. kok gue. Nah kalau trio serangga kita bertiga. Kenapa harus pakai serangga? Iya. Gua ngasal. Oh, Waktu Karena namanya serangga. itu pengasal Iya, juga kayak ya. gitu. Kayak gitu. Benar Tapi kayak gitu. tapi ngasalnya bawa untung ya untungnya ya. Alhamdulillah. Dari dibayar nasi basi Kita sampai. juga menuju. Amin. Kita kumbang deh biar temen cuan gitu. Makanya kemarin gue bilang ke Marvin kak, kak, terus udah sih kak, nggak apa-apa berkarir aja, berkarya aja. Pasti ada aja yang dengerin, pasti ada pendengar setianya dan itu yang bikin kita tetap semangat untuk ngerjain sesuatu. Iya betul. Beneran? Walaupun cuma 1-2 orang ya kak. Iya, ya 1-2 orang yang dengerin 10 orang yang caci maki. Iya. Oh itu sakit sih. Kalau kayak gitu. Oh, oke. Gitu. Nggak, yang gue jadi penasaran kan Jojo maksudnya dari SMP itu udah mulai merintis usaha gitu Yeah. sampai dengan sekarang ya. Yeah. Nah terus how do you manage maksudnya bisnis Anak lo? selatan. Oh itu. Yes. Ya, gimana ya? Gimana ya bahasa manage itu apa ya? Like ngatur. Indonesia, in Sunda deh. Bro, Ngatur. masuk. Ya. How. Tuh. Jadi gimana cara lo ngatur bisnis lo? Maksudnya di dalam yang maksudnya masa-masa kayak gini gitu loh. Iya. Kan event kan semuanya pada Hancur. ditunda, postpone gitu, hancur lah gitu kan. Hmm. Nah terus lo gimana maksudnya cara lo manage atur usaha lo gitu loh? Ya semua juga dari gagal kak. Hmm. Gue semua tuh dari kegagalan, semuanya gue lahir dari kegagalan. Enggak, maksudnya bukan lahir, gue yang lahirnya ya, maksudnya gue lahir. Salah posisi ya. Ah, Orang salah- biasa salah kepala, ngomong. dia tangan duluan, tolong gitu. Iya gitu. Ditarik kalau. Iya. Daftar dari Itu salah. Gagal ya? Iya, kalau itu jadinya beda. Bukan gitu. Maksudnya gue lahir, maksudnya gue seperti ini ya karena banyak kegagalan yang gue alami. Jangan dibayangin udah. Ini pasti ngangkat di Kalau pikiran dia gue. lebih bayangin bikinnya. Oh gitu. Nah. Nggak, maksudnya bikin karya kan. Iya. Gimana nih pikirannya? Tahu. Lanjut sana. Oke, lanjut. Iya. Jadi Gue diem loh dari tadi. Diem gue. Iya, terus ya. terus akhirnya ya udah kita harus gagal dulu intinya, maka kalau misalkan mau berhasil. Toh gua waktu pertama kali yang di event aja ruginya hampir setengah dari modal. Dan event itu kan nggak kecil kan, Yep. Iya. Iya. gitu. Ruginya hampir setengah dari modal gua. Yang berarti gua hasil kerja keras gua bertahun-tahun habis aja, hilang setengah. Ya gitu. Tapi sekarang ya udah acara pertama rugi, acara kedua untungnya lumayan gede. Terus acara yang ketiga terakhir kemarin kita punya juga rugi Rp8.000. Itu udah bagus. Kalau misalkan anak ekonomi gitu ya, kakak anak ekonomi? Bukan. Nah, saya juga sok ngerti gitu ya, karena Dia anaknya komen. Ya sudah, ekonomi. Saya nggak Jo. kan chef. Iya, benar banget. Gitu enggak, maksudnya gini, gua bukan anak ekonomi ya. Jadi kalau salah maafkan gua. Cuman maksudnya gua mengerti karena gua otodidak memang ada di dunia itulah gitu, mau nggak mau. Kalau secara apa nih namanya nih grafiknya grafiknya kan kita awalnya minus dari di bawah. Akhirnya kita untung kan naik banget. Seenggaknya udah di atas 0 lah. Yep. Iya kan. Nah terus dari gitu kita turun lagi ke minus 8.000. Ya, itu memang tapi nggak yang penting nggak jomplang gitu loh. Yang penting kita ada perkembangan. Justru yang bagus itu kan harusnya begini naik turun. Gitu. Kalau stabil juga nggak garing-garing amat. Kalau gitu kan. stabil naik. Nah, stabil pun Curiga naik. gitu ya kalau stabil Iya. gitu ya. Berarti iya ada yang salah juga kayak gitu. Kalau gitu memang kita salah tapi kita tahu kesalahan kita. Lebih baik kayak gitu daripada kita nggak tahu kesalahan kita. Betul. Jadi pada akhirnya kita asik aja dengan apa yang kita lakukan, tapi kita nggak evaluasi apa-apa. Kayak gitu sih kira-kira. Makanya ya tadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara lo mengatur? Ya jangan lupa ya nanya. Bagaimana cara memanage ya? Iya, manage. Ya kalau misalkan manage kan luas Kak. Kalau kita belajar manajemen itu kan ada POAC atau POAC.
Wah, itu Plan. bukan POAC dong. POAC. Hoak. Wah. Itu hoak kalau yang Iya. tadi mah. Planning, organizing, actuating, controlling. Itu sistemnya kan, manajemen tuh ada 4 yang gedenya, yang besar, yang utamanya. Planning, kita memplanning sebuah rencana bisnisnya nih mau apa sih. Terus dari itu organizing akhirnya kita memanage sampai ke goal kita. Kayak gitu. Nah terus dari itu actuating kan fungsi pengawal fungsi apa ya? Gua Ya, lupa. pokoknya itu lah. Pokoknya actuating sama controlling yang pada akhirnya ya ada yang kontrol. Iya kayak gitu. Kayak gitu. Gua guru inten soalnya. Iya, dia juga guru inten. Iya. Di inten nih, bimbel nih dia ngajar Guru juga. bahasa Indonesia sama Iya, tuh. TPA. Oh, gila. Dia Ini anaknya semua Guru bahasa Indonesia. Iya. benar. Makanya kan dari tadi penataan kata-katanya semua berantakan. Iya. Iya, karena guru bahasa Indonesia. Gitu. Oh jadi Berarti membuktikan tempat tas itu nggak benar dong. Oh gitu. Iya dong. Kayak gini. Gua kalian Nggak bercanda. Tapi maksudnya sampai sekarang guru Masih, juga. Enggak, masih yang Masih sampai sekarang. tutup kan? Gua Zoom ya. Oh, Kelas iya, ya, Zoom. Ya, nggak gampang sekarang teknologi. Iya. Zoom bayar Zoom. Terus dia juga sekarang ini punya konten juga di Iya. IG. Oh apa? Iya. Namanya. Namanya IG Tipsy. Iya, dia founder IG Tipsy. Iya. Gue bikin sendiri. Jadi kontennya itu mengikuti kakak kelas gua. Oh iya. Kakak kelas gua namanya Soleh Solihun. Kalau tahu. Oh, dia di Unpad juga ya? Di Unpad. Dia alma mater gua. Oh oke. Dia menyajikan sebuah konten yang nggak diedit sama sekali dari Iya, awal sampai Iya, akhir. benar. Gak diedit sama sekali, dia memang pengennya udah kayak gitu aja, namanya tuh Soleh Solihun Iya. interview. Betul. Memang nggak ada diedit sama sekali. Yang dia sajikan waktu kita ngobrol, kayaknya dekat banget gitu ya. Maksudnya di tongkrongan itu kan dia masih suka main gitu ya. Dia menjelaskan bahwa yang namanya kalau konten yang dia sajikan itu ya dia pengen natural aja, nggak ada orang yang ganggu, bener-bener yang cuman begini doang kan. Iya. Sama kayak kita dong. Kayak gitu. Oh iya benar. Karena deh. Iya gitu. Nah cuman kalau gue menyajikannya di Instagram. Kenapa gue menyajikan di Instagram? Karena gue berpikir gue bukan nyari duit di sini. Gitu loh. Toh kalau YouTube gue juga masih jauh lah dari bisa menghasilkan daripada nggak sama sekali. Sekarang di YouTube gue sudah punya YouTube sebetulnya tapi nggak laku guys. Iya, sama kayak kapok hidup. Akhirnya gue pindah ke Instagram dan memang benar. Itu yang maksud gue tadi mungkin nyambung ke yang manage. Ketika kita udah nggak berhasil di satu tempat, bukan berarti kita harus terus di situ. Iya. Stuck di situ. Oke. Karena ada yang bilang udah tekunin aja, nggak gitu juga. Itu namanya nggak realistis dong. Ya kan makanya gue pindah ke Instagram. Biar walaupun ya seenggaknya gini, followers gue nggak banyak, cuman 2.000 sekian, 2.100 kayak gitu. Gue followers gue 2.100, tapi penonton gue udah nyampe yang paling banyak tuh 700 orang. Itu berarti udah lumayan. Iya. At least udah 1/3-nya kan 30% orang nonton ya. Syukur alhamdulillah. Keren banget tuh Jo. Kita kapok hidupnya paling banyak cuma 100 bro. 81 ya. Yang episode 1 itu juga. Setelah berapa bulan? Oke, kesini pada nggak mau nonton. Gak apa-apa, makanya ngundang kayak kita gini kan ya, untuk panjat sosial ya guys. Pansos. Iya. Kita sebentar kita buat pansos. Itu bener sih. Oh berarti selain apa? Tadi gue mau ngomong apa ya? Kan lupa Lupa jadinya. kan. Ya, IG. Pelan-pelan aja kan pelan-pelan. Iya. Di IG, nah dari IG itu dia sambilan juga, dia sekarang pengusaha makanan. Iya. Iya. Makan apa, Jo? Combro. Combro. So asik banget gue ketawa sendiri. Iya beneran. Combro tipsi ya namanya ya? Bukan. Bukan. Oh, tipsi. Nggak semua Nggak tipsi. semua belakangnya tipsi. Iya kayak gitu. Pakai marga tuh. Bukan hanya orang yang punya marga. Iya. Tanya Kak tadi mau nanya apa? Nggak, dia juga dulu nggak tahu mau ngomong apa. Iya, seriusan gue tadi udah mau nanya. Oh, ya. Ingat nggak? Tapi dengan Combro ini di Iya. kemarin puasa segala rupa lumayan lah ya. Lumayan. Sebetulnya nggak puasa, karena yang rata-rata yang beli combro gue itu Nggak tidak puasa. puasa. Oh iya. Kafir rata-rata. Ini Combro halal apa haram? Oh ya pertanyaan itu. Enggak tuh halal. Halal saudara-saudara. Enggak tuh halal. Enggak dong halal. Oh. Nah, gitu. Nggak dong, koma halal. Halal. Iya. Bahasa Indonesia. Iya. Nggak masalah. Lo membantu Jojo biar nggak dibully sama lo. Iya. Kesan. Ya gitulah kira-kira kalau misalnya itu. Berapa harganya Jo? 10.003.
Ini kenapa jadi ngomongin combro? Nanti bisa dipesan nomor yang ini ya. Iya. Di DM di account Iya. gua. Boleh, nanti ada gua kasih IG-nya Jojo nih. Iya. Nah makanya gue itu Kak salah satunya, nah manage, balik lagi ke manage ya mungkin nih. Gue sekarang pada akhirnya pakai satu platform, IG gue aja semua. Iya. IG gue itu harus digarisbawahi, kan kadang-kadang IG terus dia bikin lagi follow Instagram baru, pada akhirnya nggak ada juga yang follow. Iya. Banyak kayak gitu. Betul banget. Gua kasih kuncinya ya. Kenapa sehari Kak aku itu ngeluarin combro per biji itu 250 biji minimal. Sehari. Jangan per biji, nggak enak. Per piece. Ya. Nah, Ya. kalau biji Kalau per biji agak nggak enak. biji apa? Iya. Kalau biji salah, Salah. kan lagi puasa. Iya. Kayak gitu. Nah, iya. Udah lebaran tadi Jo, gue bilangnya Jo. Oh iya. Sorry. Nah, terus kayak gitu ya. Bebas. Iya. Jadi gue pakai satu platform aja. Itu kenapa? Karena gue pengalaman, semua balik lagi ke pengalaman sih. Gue pernah dulu bikin baju, bikin satu account baru lagi, pada akhirnya nggak ada yang follow. Akhirnya sekarang jadi fake account untuk follow perempuan-perempuan di Indonesia. Dan bukan dipakai sama gua gitu. Oh, Beneran. ada temen gue juga punya second Hmm. account, dia pakai buat follow perempuan gitu. Iya. Kebetulan sebelah lo. Oh gitu ya. Makanya sih kalau gua tekan Itu dulu, akhirnya sekarang jadi berguna. Jadi IG-nya Kapok Hidung. Oh. Iya. Tapi masih suka nggak sengaja tuh kayak nge-follow orang juga. Iya, gitu. jadi kayak gap gitu Jo. Iya. Oh. Ini siapa? Ini gua follow teman gue. Ini siapa? Kan kita nggak nge-follow gitu. Zaman dulu. Ya bapak muda, masih muda. Mumpung masih ABG. Iya. Oke. Kayak gitu. Iya. Ya balik lagi manage tadi. Ya makanya gue balik lagi ke gue pakai satu platform yaitu IG gue. Kenapa? Karena IG gue ya udah gue ngapain juga di IG, toh gue juga lagi merintis sesuatu. Ya kan, daripada gue, bahkan ada gue belajar dari satu teman gue itu dulu punya Instagram kan, followersnya sampai 3.900. Akhirnya dia tinggalin Instagramnya buat jadi account bisnisnya dia. Oh, di switch ya. Di switch, dia bikin Instagram baru buat dia sendiri. Iya. Berani, asal berani aja, ngapain? Lah kalau gue belum berani untuk sampai kayak gitu. Gua juga. Ya, karena gue nggak mau fokus ke satu usaha. Iya. Ya misalnya combro tadi, gue nggak mau fokus ke combro aja terus, kan nggak mau gitu. Kayak gitu. Ini ibaratnya selingan, cuman kalau misalnya memang bisa besar ya alhamdulillah, puji Tuhan. Sang goreng Jo. Bener. Nggak, gue pengen combro dulu Kak. Iya. Karena pengennya satu makanan yang khas. Betul. Jadi itu aja tapi enak bener. Combro sih. Kartika Sari, molen doang kan Iya, pada iya. udah 20 tahun berkarya dengan molennya dia, baru dia ganti. Batagor. Batagor aja. Kayak gitu. Itu memang harus Venus gitu. roti. Tapi roti kan banyak. Michelle roti. Roti semua. Iya, bener. Variannya banyak. Ya kayak gitulah kira-kira. Oh berarti selain berani, terus karena jam terbang juga ya pengalaman, Ya, pengalaman. sama lebih realistik juga nggak sih? Iya, Tadi harus. bilang. Kalau misalnya kita udah, jadi ada dua pemikiran orang Indonesia yang entah yang mana yang benar kan. Jadi yang tadi yang pertama yang gue bilang yang kayak kalau misalkan lu gagal, itu tuh harusnya lu fokus bangkit lagi di daerah lu aja itu misalnya kayak gitu. Tapi ngerti nggak maksudnya? Misalkan gue jual combro, terus dari gitu combro gue gagal, hajar lagi combro lagi, terus pokoknya sampai berhasil. Ada juga coklat gitu. bisa jadi itu mungkin panjang, itu mungkin ya beda penafsiran. Tapi yang satu lagi, orang yang satu lagi berpikir adalah ketika lu udah gagal, ya udah lu harus pindah tapi lu fokusin juga apa sih lu ganti aja. Kayak gitu. Akhir dari dua orang yang ngomong seperti itu, ketika kita nggak berpikir, nggak menemukan nih siapa yang benar sih, karena itu kan dua-duanya mitos. Benar nggak sih, nggak ada yang tahu pada akhirnya seperti apa, dan cerita setiap orang tuh berbeda selalu. Benar nggak? Iya, Lu punya benar. cerita sukses kayak gini, kakak punya cerita sukses kayak gini, kakak juga punya kayak gitu. Akhirnya gue menemukan satu formula yang bikin gue ya maksudnya sekarang menjalankan semua itu ada guideline-nya lah. Iya. Yaitu ketika kita udah gagal lebih dari 3 kali, udah tadi yang aku bilang nih di awal, kalau kita udah gagal lebih dari 3 kali, udah kita harus tinggalin atau kita inovasi. Kayak gitu. Karena kalau sekali, misalnya bisa aja kita yang salah, memang ini kita belum bener nih, tapi sebetulnya yang kita jual, yang kita kasih ke masyarakat udah bener, tapi cara penjualannya mungkin. Terus yang kedua misalkan, ini salah yang pertama, salah yang kedua kita udah manage tuh yang tadi kita udah benerin, ternyata memang mungkin rasanya aja nggak enak, oke kita ganti.
Nah terus dari gitu kita ganti rasa lebih enakin dan kita manage juga. Yang pertama jangan lupa diambil juga, misalkan tadi kayak ya tadi yang marketing dan lain-lain. Yang ketiga kita coba udah kita seperfect mungkin, bener dong, logikanya udah paling perfect dong yang ketiga. Ketika lu udah gagal juga yang ketiga, caranya udah bener menurut lu, terus ininya penjualannya udah bener, rasanya udah enak, masih nggak laku, kenapa enggak masyarakat tuh nggak mau? Berarti memang bukan jalannya lu di situ. Akhirnya lu harus ganti, lalu harus diganti, benar nggak sih? Itu menurut gua, gitu sih Kak. Kalau menurutku mah. Iya. Kuncinya. Intinya dari semua ya harus punya pengalaman gitu. Ya, punya pengalaman sama cari apa yang cocok dengan diri kita. Ya, gitu. proses lah, itu proses. Menemukan jati diri lu tuh yang cocok di mana itu proses. Lu misalnya sekarang dagang ini nggak laku, ya udah coba yang lain, atau mau tetap di sini ya terserah lu gitu. Tapi kalau lu emang rasa udah nggak berkembang, lu coba yang lain. Oh nih nanti juga ketemu jalannya sendiri lah. Buat sampai ke situ emang semua orang kan jalannya ada yang nggak lurus, ada yang belok-belok harus sini dulu, sampai ketemu ini baru lempeng aja. Ya. Setuju benar. Kayak gitu. Ya. Jadi cara lo misalnya cara A pas buat lo tapi belum tentu buat gue pas gitu ya. Iya. Wow, Jojo thank you banget. Makasih. Oh jadi udah nih. Udah. Ada mau tanya lagi? Enggak. Kalau mau tanya. Kalau mau nanya lagi dong. Kira mau sponsor. Iya sponsor dong. Banyak nih. Banyak banget. Astaga gue gitu. Nanti kita masih banyak pembicara-pembicara yang lainnya. Iya. Kita dari udah poin 3 tuh. Bayar dulu tuh. 3 bayar dulu tuh. Bayar deh. Oke, Jo, thank you banget buat sharingnya hari ini. Buat teman-teman kapok, nggak sahabat kapok ya, maaf gue lupa. Buat sahabat kapok, tadi kalau misalnya kalian mau yang berusaha, buat kalian yang mau mencoba untuk merintis bisnis, bisa belajar dari pengalamannya si Jojo ini. Gila keren banget dia dari awal, dari SMP loh dia. Semua dijabanin benar-benar. Bangun tidur mikirin cuan, gitu. Bangun tidur gue dan dia nggak bodo amat ya mau dikatain orang gimana juga bodo amat, yang penting itu yang paling penting juga nggak sih? Nggak ngaruh. Kadang-kadang kita suka mikir masa gue begini jualan begini gitu. Itu gengsinya itu masih tinggi orang-orang. Iya kan? Benar. Kenapa? Iya tapi benar karena kadang-kadang kan ya kita tuh siapa emang kita sampai nggak boleh jualan combro. Nggak, kalau bisa kita mulung kenapa enggak? Mulung banyak asalkan mulung banyak duit. Halal juga. Jangan dong kalau kita udah ngajak-ngajak sendirian. Coba lo aja. Iya kan misalnya. Kayak gitu. Oke, jadi jangan takut gagal juga. Ketika gagal lo bisa mengevaluasi diri lo dan cari apa yang cocok buat diri lo. Pengalaman adalah guru yang paling ya betul sekali. Gitu. Jadi contoh Jojo. Kalau kalian mau belajar entrepreneur, dengarkan ke episode Kapok Hidup yang kali ini. Jangan lupa pilih combronya Jojo. Iya. Nanti kita taruh. Jojo. Mau halal haram ada semua Jojo. Ada. Semua daging ada. Semua daging. Iya. Ada. Tapi kan cuma ada dagingnya. Ada daging bagus. Potong aja. Ini enak. Maksudnya mana nih? Gue maksudnya. Oh iya. Selalu. Oke. Thank you so much. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kakak. Terima kasih banyak sudah diundang di sini. Iya. Mohon maaf ya gratis ya. Gak apa-apa, gue yang seneng justru. Karena mau berbagi ya. Mau berbagi juga. Thank Karena kan you, ini memang konten yang luar biasa ya, kapok sharing ya. Iya dong. Luar biasa. Tuh, jangan kapok sharing tuh. Iya. Kapok sharing. Oke. Terima kasih udah kalian semua mendengarkan episode kali ini. Semoga ada yang bisa kalian ambil dari kisahnya Jojo dan dari apa yang sudah kita bicarakan ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Nanti gue bilang gue nggak bagi job. Nanti ada kan udah kita setting kan? Ya udah buat ngambil job. Oke, thank you. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menonton. Jangan kapok-kapok buat dengerin episode kita Kapok Hidup ya. Oke, bye semuanya. Kapok Hidup. Jojo ngomong kali ya jangan kapok-kapok ya. Gitu. Oke, jangan kapok-kapok ya. Yeah.